Ini untuk Anda hamba-hamba Tuhan yang mendengar video saya, ya. Perpuluhan itu bukan untukmu, ya. Di era perjanjian lama, perpuluhan itu memang dibagi dua, ya, untuk para imam dan untuk fakir miskin. Di era perjanjian baru, ya, saudara harus fokus dengan orang-orang fakir miskin, yaitu dengan berdiakonia, saudara. Sebenarnya bukannya masasinya saya sebenarnya udah tahu dari dulu, saudara, dari zaman saya kecil, tapi saya dulu pas lagi bisnisnya lagi bagus, ya pendeta-pendeta pada datang, pada datang begitu lagi bangkrut, aduh nggak kenal sama saya, saudara pendetanya, sama sayanya nggak kenal, bodoh amat. Padahal dia tahu saya ada di rumah papi saya tahu saya aktif di gereja, tapi bodoh amat, saudara, karena papinya udah bangkrut, udah nggak bisa dimintain duit. Ayo jujur, Anda ngalami kan? Anda nggak jujur sih. Kalau saya mah jujur saja, memang iya. Jangan sungkan ya singkapan semua yang busuk-busuk begitu. Supaya Anda sadar, supaya Anda pintar. Wah, ada jemaat yang nggak bayar perpuluhan didatangi, saudara. Kamu belum bayar perpuluhan ya? Dosa kamu nanti masuk neraka. Dibisiki lagi hancur hati, keluarganya berantakan. Saudara, tiba-tiba Pak Pendeta datang bisikin dia. Kamu kemarin belum, yang bulan ini belum bayar perpuluhan, kemarin juga. Hati-hati nanti kamu terkutuk. Nanti kamu terkutuk. Aduh. Saya sampai ketawa terbahak-bahak ya waktu diceritain sama si jemaat ini. Haleluya. Ya, kita baca dari Lukas 11 ayat 37 sampai selesai. 37 sampai 54. Lukas 11 ayat 37 sampai 54. Luar biasa. Hari ini begitu keras, celakalah. Waduh, ngutuki loh Tuhan Yesus itu loh. Gimana coba tuh Tuhan Yesus bisa ngutukin begitu? Katanya ya, tapi kok malah ngutukin begitu tuh. Waduh, katanya kasih kok ngutukin begitu. Waduh, ini Tuhan Yesus yang nggak benar atau Anda yang nggak benar nih? Ya, karena lemah lembut definisimu itu lembek kayak tainya ayam, saudara. Itu lemah lembut, lemer. Ya, lemah lembut definisimu itu kalau kamu disakiti, ya kamu diam saja. Kalau kamu dipukul, kamu diam saja. Kalau kamu dihina, ya kamu diam saja. Kalau hakmu diambil, diam saja. Kalau istrimu diambil, diam saja. Kalau anakmu diperkosa, diam saja. Nah, itu definisi lemah lembutmu itu, saudara. Kalau itu bukan lemah lembut, itu takut, saudara. Tahu Anda bedanya lemah lembut dengan takut? Itu bukan lemah lembut, itu takut, saudara. Ya. Definisimu rendah hati itu ya adalah nggak suka ini, saudara, nggak suka ngomong aku celana dalamnya warnanya hitam loh. Nah, itu buat kamu tuh sombong, itu celana dalammu dipamer-pamer ke. Nah, tetapi Anda sendiri menggunakan barang mewah. Aku saja yang pakai celana dalamnya di luar aja enggak pamer-pamer. Kamu celana dalam di luar dalam aja pamer-pamer. Nah, begitu, saudara. Nah, itu definisi rendah hati itu yang seperti itu. Ya, jam tangan 4 miliar. Oh, itu rendah hati walaupun jam tangannya 4 miliar itu, saudara. Walaupun jam tangannya 4 miliar, dia rendah hati. Nah, itu definisi rendah hatimu. Kenapa kan nggak suka pamer-pamer? Nggak bilang-bilang kalau jam tangannya 4 miliar. Oh, kamu jam tangan cuma 1 juta, pamer-pamerin. Jam tangan saya 1 juta loh. Nah, itu sombong itu namanya. Itu yang jam tangannya 4 miliar aja nggak bilang-bilang kok. Ya, itu definisimu rendah hati itu. Definisimu rendah hati itu, ya, itu kalau kamu punya istri satu dipamer-pamerkan.
Ya itu punya isu satu dipamer-pamerkan. Saya aja isinya 3 diam-diam saja. Itu namanya bukan rendah hati, namanya cabul, saudara. Nah, itu definisi framing bodoh yang dilakukan oleh gereja terhadapmu. Ya, oleh gedung gereja, oleh para pendetamu, saudara. Sehingga ya Anda ditekan untuk tidak punya kesaksian. Ya, kalau kesaksian dibilang pamer. Ya, kalau Anda sedang berdiakonia nggak boleh pamer. Ya, iya, Anda kalau berdiakonia diupload di Facebook, tulis rekening supaya orang nyumbang Anda, namanya bukan berdiakonia, namanya bukan lagi melayani, Anda sedang mancing. Ya, kalau Pak Paul juga sama sudah ya, tapi uangnya bukan buat saya. Ya, ketika saya cerita nih diakonia, oh pamer gitu saja pamer tuh. Ya, kita lihat ya di. Nah ini ya, ayat 33 itu ya. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Di ayat yang lain katakanlah hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Kalau kamu memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu, ya. Tetapi kalau kamu berbuat kebaikan, baikmu itu, ya, jadikan itu teladan supaya orang terinspirasi dengan perbuatan baikmu. Tetapi bukan bahwa kamu merasa lebih baik dari orang lain. Karena kekristenan bicara tentang sikap hati. Kristen itu bicara sikap hati, saudara. Banyak orang lebih suka ngasih ke gedung gereja. Mengapa? Karena dicatat dan pendetanya tahu, apalagi kalau jumlahnya besar. Nah, kita masuk dulu saja ya. Kita masuk Matius 19 dulu. Sebelum nanti kita lanjut ke sini ya, Matius 19. Supaya kita udah buka ayatnya, jadi saya tinggal ngomong. Matius 19 ayat 22. Ya. Jadi ceritanya perumpamaan orang kaya yang susah masuk kerajaan surga. Tetapi Anda lihat ya di ayat 22, ya, ketika kan Yesus bilang jualah hartamu bagikan kepada orang miskin. Lalu orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, Anda nanti baca semua Matius 19 ini ya. Jadi ada orang kaya, ya, wah dia cari muka sama Tuhan Yesus. Guru yang baik, bagaimana caranya supaya aku bisa sempurna? Yesus bilang, jual hartamu bagikan kepada orang miskin. Nah, saya sudah tahu ayat ini sudah lama, saudara. Jadi saya sudah ngerti. Cuman secara hurufiah, sebenarnya ini artinya bukan secara hurufiah. Tetapi juga bisa secara hurufiah dalam case tertentu ketika Anda mengalaminya secara hurufiah. Ya, karena ini ada maknanya. Nah, ini salah satu maknanya adalah itu mendengar perkataannya Yesus tadi, juallah hartamu dan bagian pada orang miskin dan kamu ikut aku. Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Lah, kalau begitu orang kaya nggak bisa masuk surga. Wah, ini kalau begini caranya Pak Suara itu nggak bisa masuk surga itu. Ibu mantu Pak Stephen nggak bisa masuk surga itu, orang kaya semua nih Bu. Ya Bu Vivin, Pak Alek nggak bisa masuk surga ini. Hartanya nggak bisa masuk surga. Kasihan deh gue. Iya, nggak bisa masuk surga. Anda bayangin itu orang kaya sebab banyak hartanya. Ternyata saudara, kalau Anda lihat di dalam terjemahan aslinya, ya, The Net Bible. Kata ini ya, lihat ya, but when the young man heard
this he went away sorrowful. Sorrow, menderita sekali ketika aduh udah muji-muji kayak orang ya, suka muji-muji saya, tak jawab sengak langsung gelepar. Saudara. Jangan suka muji-muji makanya ya. Kamu muji-muji saya, enggak usah dipuji-puji, nanti saya jadi hailal nanti. Ya, for he was very rich. Ya, kalau Anda buka ya, lihat ya. He had many possession. Bahasa aslinya itu ini, saudara. Ya. Dari katema, ya, katema. Bukan masalah harta dia, saudara. Ya, bahasa aslinya. Terjemahannya banyak yang salah ya. Yang benar ini yang King James, salah satu terjemahan King James, ini The Net Bible dia kasih. Ya, dia kasih keterangannya. Sama satu lagi terjemahannya tentang NLT 31939. Ya. Karena besitingannya banyak, besitingen bahasa Belanda. Ya, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya possessionnya banyak. Possess. Ya, possess itu apa? Kemilikan. Ya. Dia punya rasa kemilikan banyak, saudara. Ya, miliknya itu banyak. Miliku. Orang kalau miliknya banyak itu ya, nggak harus orang yang punya 1 triliun di dalam rekening banknya, saudara. Anda cuma punya 1 juta di rekening BCA saja, Anda bisa milik, saudara. Punya orang dimilik, siapa diambil, punya siapa, rasa milik, kemilikan, saudara. Punya milik, ya. Milik. Belum tentu orang yang kaya raya ini nggak kemilikan, saudara, belum tentu. Ada orang-orang kaya yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia nggak kemilikan lagi, saudara. Dia makin ngasih, dikasih lagi sama Tuhan. Dia diberkati lagi sama Tuhan. Sampai dia bilang, aduh, mau taruh di mana lagi, udah pokoknya buat Tuhan semua dah. Sampai akhirnya begitu, saudara. Anak-anaknya sudah dicukupin, dia sudah dicukupin, dia mau apa, dia sudah berkelimpahan, akhirnya kasihkan buat Tuhan, nggak ada kemilikan hidupnya, saudara. Jadi belum tentu orang yang punya harta banyak itu kemilikan, karena dia ngerti hartanya itu bukan punya dia. Tetapi belum tentu Anda yang tidak punya uang, ya, lalu Anda nggak punya possession. Nah itu nyatanya Anda minta sana minta sini, ya. Nyatanya kan Anda minta sana minta sini, belum tentu pendeta kaya, ya, itu possessionnya kemilikan, saudara. Belum tentu pendeta miskin nggak kemilikan. Tetapi kalau ada pendeta pakai jam tangannya miliar-miliar, itu sudah pasti kemilikan, saudara. Karena dia seorang hamba Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, jam tangannya diminta aja, coba kalau Anda percaya, saudara. Pasti nanti alasannya banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa kemilikan dia masih. Coba jam tangannya diminta, Om, jam tangannya buat saya, Om. Kenapa? Aku pengen kuliah, enggak punya uang. Papa, Mama enggak punya uang. Ya, ini pesan saya buat Anda jemaat Gilbert yang Anda mau kuliah enggak punya uang. Coba datang, Om, jam tangannya boleh buat saya enggak, Om? Wah, coba ya. Nah, itu luar biasa. Nah, karena saya bekerja untuk yang tidak fana, yaitu apa? Untuk bisa kasih makan orang. Saya punya cita-cita, saudara, dari dulu. Ya, untuk kasih makan orang, untuk pekabaran Injil. Waktu saya jadi misionari pun saya sambil kerja untuk mencukupi hidup saya sendiri. Jadi saya kerja bukan buat jadi orang kaya. Nah, suatu ketika saya kepahitan sama sesama pendeta, saudara. Suatu ketika, jadi bukan selamanya ya. Suatu ketika saya kepahitan, kebetulan di dalam beberapa tahun itu ributnya pendeta, hamba Tuhan, full timer, ributnya minta ampun, saudara. Di situ saya mulai belok, saya kerja, saya harus kaya. Saya harus biaya bikin ini, butuh duit banyak. Akhirnya saya kerja untuk uang. Walaupun uang itu nanti untuk sesuatu, tetapi itu salah, saudara. Makanya saya tidak menyarankan Anda full timer itu bekerja yang nggak jelas. Kayak kalau Anda mau memberitakan Injil, menjadi hamba Tuhan penuh waktu itu ya, seperti saya. Kalau Anda sudah menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu, jangan geragas ini itu. Nah, bersyukurnya ya, ketika banyak orang
kemudian diperhadapkan pada kenyataan bahwa pelayanan itu membutuhkan uang yang banyak. Saya diperhadapkan dengan kenyataan bahwa pelayanan itu membutuhkan hadirat Tuhan, Jehovah Shammah. Ketika Anda di dalam kehidupan Anda, walaupun Anda bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, saya kasih tahu Anda, bahkan di dalam setiap aspek kehidupanmu, Anda itu butuh Tuhan hadir, bukan butuh uang. Jangan bekerja untuk uang, ya. Bekerjalah untuk kerajaan sorga. Bagaimana bekerja untuk kerajaan sorga? Ketika Anda bekerja yang serius, bekerja dengan tanggung jawab, ya. Anda jangan kejar uangnya, itu akan datang sendiri, saudara. Bekerja dengan jujur. Saya pernah ngalami nggak jujur juga. Saya tahu yang jujur, saya tahu yang nggak jujur. Ketika saya pengurapan itu tinggalkan saya nggak mau, saya melakukan yang nggak jujur. Tetapi selama pengurapan itu bersama dengan saya nggak perlu nggak jujur. Saya merasakan bedanya beda banget, saudara. Saya tahu ketika saya kerja lempeng lurus, saya tahu ketika saya belok. Ketika saya kerja lempeng lurus, berkat itu datang sendiri. Saya tidak pernah kejar uangnya. Saya nggak pernah minta ini, minta itu. Semua Tuhan sediakan fasilitas-fasilitas itu. Ya, saya setahun bisa naik gaji 3 kali, saudara. Sering ya bolak-balik ya. Setahun naik gaji berapa? 2 kali, 3 kali. Double ya pernah, saudara. Di double gaji langsung ya. Naik jabatannya langsung tak gitu ya. Ya pernah. Begitu urapan itu meninggalkan saya hidupnya tidak kudus, saya mulai ya hantam sana. Disitulah saya mulai kerja harus dengan daging saya, dengan kekuatan saya sendiri. Di situ saudara, tidak bisa berhasil saudara, tetapi penuh dengan sakit, penuh dengan penderitaan. Karena possessionnya jadi tinggi, ya, kemilikannya jadi tinggi saya. Jadi nggak benar. Di situ salahnya. Mengapa salahnya di situ? Nah, kita balik ke Lukas tadi, saudara. Karena hamba-hamba Tuhan mengajari saya. Matius, yang Lukas 11 tadi. Ya, kita balik ya. Dan saya nggak mengerti. Saya ditutup. Ya, ditutup. Pendeta-pendeta Anda juga nggak pernah khotbah ini kan? Lukas 11. Nah, ini ya. Hai orang bodoh, goblok lo. Itu kan bahasanya kan begitu, goblok lo. Nah, kan Tuhan Yesus kan bilang begitu kan. Orang-orang Farisi ini bilang, goblok lo. Kan bedanya apa coba? Bedanya saya kan ngomong pakai bahasa Tegal. Goblok, compong, kentir. Nah, kan sepertinya sama nih Tuhan Yesus ngomong nih. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Nah, akan tetap isinya sebagai sedekah. Anda punya puli-puli uang, berikanlah isinya, ya isi yang di dalam pinggan itu perhiasan isinya kamu kasihkan. Sebagai apa? Sedekah. Dan sesungguhnya semuanya akan bersih bagimu. Apa yang membersihkan hidupmu, saudara? Sedekah. Bukan perpuluhan. Banyak hamba Tuhan mengajarkan, termasuk saya dulu, sebelum bertobat, sebelum ketemu Tuhan Yesus. 10% akan menyucikan yang 90%. Salah, saudara. Yang 10% tidak akan menyucikan yang 90%. Salah, itu ajaran yang salah. Dan setahu saya tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi kalau Anda sedekah, sedekahmu itu akan menyucikan seluruh hidupmu. Bukan menguduskan ya. Menyucikan dengan menguduskan itu beda. Kita harus kudus ya. Menyucikan, membersihkan. Dari ketamakan, bukan perpuluhan. Kalau kamu kasih 10%, yang 90% itu kamu berhak untuk apa-apa. Itu menjadi salah, saudara. Sedekah itu adalah seluruh hidupmu, saudara.
seluruhnya, seluruh hidupmu. Artinya, tadi bekerja, bukan kamu bekerja untuk kamu punya target BMW, beli mobil BMW. Itu kan ajarannya multi level marketing sama agen asuransi. Sorry Bu Lianti, tapi kan memang begitu kan. Ayo kita target, punya impian. Saya impiannya mau apa? Ayo kita kejar. Nanti berapa lagi kita mau impiannya apa? Nah, Anda akan bekerja untuk mamon. Anda akan menjadi hamba mamon di situ. Dan hidup Anda jadi tidak kudus. Enggak heran kamu juga akan banyak masalah nanti. Tetapi kalau kamu ingin benar, hidupmu pengen benar sama Tuhan, bekerjalah untuk kerajaan surga. Orientasi hidupmu adalah sedekah. Kata sedekah, ingat pelajaran yang tempo hari berasal dari kata zadek, kebenaran. Ya, kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kata kebenaran di dalam Matius 6 ayat 3, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, sadek. Itulah perwujudannya sedekah. Sedekah itu simpel sekali, ini kasat mata, tapi sama pendeta tidak akan diajarkan. Belum ada yang ngajarin. Anda baru dengar dari saya ini. Sedekah itu penting, saudara. Ya, saya tidak suruh Anda sedekah nitip ke saya, kayak Yusuf Mansur nanti ditilep. Oh sudah banyak buktinya, saudara. Hamba-hamba Tuhan, ya, pendeta-pendeta, ustadz-ustadz nilep sedekah Anda. Kalau Anda mau sedekah, ya sedekah. Kasihkan ke sebuah yayasan. Kita punya Damaris. Uangnya dilihat transparan enggak. Kalau enggak transparan, jangan. Karena Anda nanti enggak diberkati, uangmu dicuri. Anda kudu tanggung jawab. Adalah lebih baik Anda bersedekah, tangan Anda sendiri yang kasih, saudara. Masak sendiri buat orang-orang miskin. Tetapi kalau kamu tidak punya cukup banyak waktu, supaya kamu jangan dimarahi Tuhan nanti, punya talenta satu tapi nggak diapa-apain, Anda kasih ke Damaris. Karena itu kan dikelola, ya, dengan hati-hati sekali. Lihat. Sedekah itu yang membuat semuanya bersih, lihat. Tetapi, nah selanjutnya nih, celakalah, ini dia. Tetapi celakalah kamu, celaka, terkutukmu hamba Tuhan. Tuhan Yesus suka ngutukin, saudara. Hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, ini ayatnya jejeran, saudara. Sedekah dan persepuluhan. Celaka, saudara. Orang munafik dan Anda ikut-ikut ajarannya orang munafik ini. Celaka, saudara. Masuk neraka. Kalau bilang celaka itu kan berarti masuk neraka, saudara. Anda pikir Anda dengan bayar per bulan terus beres semua. Hidupmu diberkati. Coba cek omongan saya. Buktikan dong, saudara. Kalau saudara sudah mendengar, buktikan, uji. Coba Anda sedekah, bandingkan dengan Anda perpuluhan. Buktikan, jangan nggak percaya saya. Saya tantang Anda. Buktikan firman Tuhan ya dan amin. Ketika kamu bersedekah kepada orang-orang miskin, ya, yang benar-benar miskin papa, ya, dibandingkan dengan kamu bayar perpuluhanmu ke gereja, ditakut-takuti belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat, belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Aduh, pokoknya saudara, inilah yang teruji. Coba jangan Anda percaya saya. Firman Tuhan yang bilang, perjanjian baru, ini bukan perjanjian lama. Kata sedekah ini bolak-balik, ya, diingatkan berdiakonia, bersedekah, peliharalah orang miskin. Tapi Anda
Pura-pura nggak dengar. Kenapa? Karena kalau sedekah nggak ada yang tahu. Buat apa dipuji-puji orang miskin, Pak? Enak kan dipuji-puji sama Gilbert. Iya kan? Enak kan dipuji-puji sama Tony Daud. Kalau ngasih orang miskin, siapa yang memuji-muji? Kan dia. Orang miskin buat apa? Cuy. Nah, nggak level dia muji-muji saya. Nah, itulah saudara. Karena kamu bekerja untuk mamon, posesifmu, kemilikanmu, kemilikan. Kenapa kemilikan? Karena ada kesombongan, disitulah iblis, helel, haleluyahnya, yahnya dibuang. Jadi helelnya buat sendiri, pujiannya buat sendiri. Ya kan? Terpujilah diriku sendiri. Ya kan? Senang dipuji-puji hamba Tuhan. Sementara sedekahnya hilang. Padahal sedekah itulah yang menyucikan yang semua aspek kehidupanmu yang lain. Ya, Pak, kalau duit dari judi juga boleh. Pertanyaannya, apakah judi dosa? Kalau duit dari narkoba, bagaimana Pak buat sedekah? Saudara mau bisnis apapun, saudara. Bisnis haram, bisnis pelacuran, bisnis perjudian, ya, serem ya. Kalau gitu boleh, oh bukan masalah boleh nggak boleh. Ntar ini, bukan boleh nggak boleh, Anda menabur, Anda menuai. Ya, bukan berarti saya membolehkan Anda bisnis pelacuran. Saya nggak suruh Anda bisnis jadi germo, terus yang penting sedekahnya yang banyak. Anda korupsi, yang penting sedekah yang banyak. Oh enggak, saudara, enggak. Enggak. Tetapi apapun usahamu hari ini, apapun usahamu hari ini, kamu yang masih jualan togel, kamu yang masih bisnis narkoba, kamu yang masih hidup muda dunia hitam, lah, karena Tuhan akan membuat kamu menemukan cahayanya saat kamu bersedekah. Tuhan, saya masih belum bisa tinggalkan togel, Tuhan. Hidup saya dari togel. Nah ini masalahnya, Sambonya lagi di penjara, gimana Tuhan? Mumet nih Tuhan. Tetap bersedekah, saudara. Jangan andalkan hidupmu pada Sambo. Dibawa lagi Sambo. Sambo, aduh. Dosa apa kamu ya, sial begitu ya, sekeluarga. Iya, karena tinggalkan Tuhan, saudara. Sambo itu dulu mudanya baik ya. Mudanya baik. Tetapi terus itu tadi, karena bekerja untuk uang. Itu tadi, saudara. Dan lupa bersedekah. Sedekahmu harus militan, makin besar, makin gelap bisnismu, sedekah itu harus makin hebat, saudara. Kalau perlu semua kasihkan buat sedekah, kamu ambil cuma buat makan aja, saudara. Makin gelap bisnismu, makin banyak sedekahnya, saudara. Saya nggak berkata bahwa kamu boleh bisnis narkoba, enggak ya. Terus dengan sedekah terus kamu suci, oh enggak, saudara. Tuh kamu kepada kekudusan, kesucian. Artinya hatimu tetap cari Tuhan. Tetapi kan kamu mainan 303, mainan narkoba, bisnis segala macam kan karena kamu hatimu udah posesif kan. Beda, saudara. Ada orang dipaksa jadi pelacur dan dia harus hidup sebagai pelacur. Dia sedekahkan semuanya dari kelimpahannya. Karena akhirnya begitu. Dan akhirnya Tuhan tuntun hidupnya, hidup yang benar. Ada orang yang tadinya, contohnya Matius pemungut cukai, Matius pemungut cukai itu ya, sama si siapa? Sakeus. Matius kan juga Matius dan Sakeus. Akhirnya Tuhan tuntun hidupnya kepada terang. Disedekahkan hartanya, saudara. Saya juga sama, saya juga pernah jadi penjahat. Tuhan bilang sedekahkan semuanya, sedekahkan semua, saudara. Edan, saudara dulu. Tapi waktu saya tanya sama anak coba mantuk-mantuk, nurut udah. Soalnya kita sudah dipulihkan. Saya tanya anak-anak, tapi nanti papa putus-putus nggak nih? Cek yang di YouTube terakhir, yang nomor terakhir malah putus. Cek yang di YouTube nggak putus ya.
Ya, anak-anak saya pun ketika saya tanya ya sebenarnya nggak fair juga mereka masih kecil. Cuman yang penting papa mama nggak ribut lagi kan? Nggak, janji papa mama nggak ribut lagi. Mereka setuju, saudara. Dan kemudian jual semuanya, sedekahkan semuanya, mulai dari nol. Nah, deg-degannya 3 tahun, saudara. Deg-degannya ngalaminya 3 tahun, deg-degannya 2 tahun. Nah, setahun pertama deg-degan kayak mau mati, jantungnya kayak mau lepas itu, saudara. Bayangin terjun bebas, ya, jantungnya kayak mau lepas. Setahun pertama, setahun kedua deg-degannya sudah berkurang. Tahun ketiga, masalahnya masih nggak, masih nggak hidupnya masih, Bung ya, ya kan? Tuhan berkati, ya kan? Tapi udah nggak deg-degan, hilang deg-degannya. Sekarang nggak ada takut sama sekali, saudara. Jehovah Jireh saya sudah mengalami. Nah, itulah bedanya, saudara. Hamba Tuhan yang mengajarkan perpuluhan, kemudian dia masuk dalam fakta bahwa pelayanan itu butuh uang. Sehingga dia akan kejar perpuluhan dari kamu. Dan ketika duitnya lebih sama dia dipegang sendiri. Kalau Anda bersedekah, dan pendetamu mengajari kamu bersedekah, pendetamu sudah mengalami kekuasaan keajaiban dari sedekah. Seperti saya. Sehingga hidup saya tidak takut, pelayanan-pelayanan saya tidak takut. Tuhan sediakan, saya nggak kejar setoran, nggak kejar omset. Saudara tahu di gereja-gereja franchise itu, kalau kamu tidak cucuk omsetnya, tutup, saudara. Harus balik modal, minim BEP, break even break even, ya, harus break even. Kalau nggak balik modal ditutup, saudara. Edan kan? Pelayanan kita balik modal nggak? Enggak lah, kita duit 400 juta keluar semua tiap bulan, kita sudah keluar, bukan 5 miliar, ternyata 6 miliar ya. Kita sudah kumpulin lebih dari 6 miliar loh dari YouTube kita ini. Mungkin 7 miliar kali ya, karena kan kita dari Februari saja, kita waktu cerita di sini Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 kali 4, 2,8, dulu kita cerita sudah 6,8 miliar kita. Kita sudah kumpulkan lebih dari 6 miliar loh, saudara, dari YouTube ini. Untung enggak? Ya enggak ada lah. Mau untung apa? Oh, duitnya dikasihkan semuanya, loss, hilang. Enggak mikir break even, enggak mikir BEP, saudara. Mikirnya berapa banyak orang miskin yang kita masih kasih makan. Ya, itulah model pelayanan dalam komunitas ini. Makanya Anda, pengurus-pengurus yayasan, Anda para diaken dan semua aktivis yang terlibat di dalam pelayanan kita, ya, yang lurus, yang lempeng, saudara. Serius, ini pekerjaan Tuhan. Kalau sudah cita duit, jangan bilang saya kan Bapak kan gembala. Oh, bukan. Kalau sudah cita duit, saya harus yang clear karena kita duitnya dari masyarakat, saudara. Ya, saya nggak main-main ya. Kalau udah cita duit, kita lurus lempeng. Makanya saya kasih contoh, Damaris. Clear semua yayasan-yayasan polanya harus seperti Damaris. Harus, ya harus, kalau enggak ditutup saja. Karena itu bahaya buat semuanya. Dan akhirnya pelayanan kita hancur. Karena akhirnya kita nggak jelas nih. Bukan masalah Anda nggak baik. Nah, sama dengan hidup Anda juga. Lihat ya, sedekah itu penting. Ya, maka mengelola sedekah itu juga penting, saudara. Harus dengan hati yang murni. Ya, baik itu nanti untuk penginjilan yang marturia, baik yang diakonia, baik untuk menolong rakyat kecil yang tertindas, galarua. Itu semua harus jelas keuangannya. Ya, karena itu semua adalah untuk sedekah, bagian dari sedekah. Semua pelayanan, saudara, teologinya kita adalah teologi sedekah. Ya, ini namanya teologi sedekah, sadek, ya sadekah.
Haleluya, begitu ya. Dan jangan Anda mencoba mengambil keuntungan dengan licik. Percaya saya, Anda lurus lempeng, seperti saya lurus lempeng dengan pelayanan ini. Berkatnya dari yang lain, saudara. Sungguh ya, semua yang diberikan oleh donatur-donatur itu dibanding dengan berkat yang aneh yang tiba-tiba pemerintah Belanda saya kasih uang, ya itu semua nggak ada yang cukup. Itu tuh bener-bener ngeri ya, yang Tuhan kasih lewat yang sehingga saya tidak sampai geragas donatur tak mintain duit buat saya pribadi, saudara. Nggak sampai geragas. Saya selalu mintakan nodong tak buat pelayanan ini semua, bukan buat pribadi saya. Ya, malu kalau buat pribadi saya Tuhan sediakan kok. Dan memang Tuhan sediakan. Dan Tuhan sediakan. Itulah sebabnya beberapa Anda dengar sendiri kan. Kalau ada orang kirim ke saya, jangan Pak, langsung kasih ke ini saja, langsung Hagios. Oh, langsung ke Damaris, langsung ke ini. Ada seorang ibu di Amerika, ya, dia ingin memberkati kami. Jangan Bu, ke Damaris saja Bu langsung. Saya tahu ibu ini bekerja dengan luar biasa, saudara. Tapi saya ingin berkati Pak Paul, saya digerakkan oleh Tuhan. Ibu harus yakin dulu, wah, ini untuk saya atau kalau Tuhan gerakan untuk saya. Tetapi saudara akan lebih diberkati ketika saudara kasih ke Hagios. Kasih ke Damaris. Sedekah, saudara. Oh, bukan saya sok-sokan nggak butuh duit, saya butuh uang. Saya juga kepingin omber, ya. Tetapi saya kasih tahu Anda yang jujur kan. Ini kan jujur, ini kan kita lagi fakta. Anda akan lebih diberkati ketika Anda kasih ke Damaris. Kalau kasih ke saya doakan Anda supaya Anda diberkati berlipat kali ganda. Ya kalau ke Hagios juga sama, Hagios itu kan untuk penginjilan. Tapi kalau kasih saya pribadi, ya, saudara diberkati, oh diberkati, karena saya adalah agen Tuhan untuk memotivasi Anda. Tetapi Anda akan sangat diberkati ketika Anda kasih ke Damaris. Nah, kalau berkatnya mau double, kasih ke Damaris juga, kasih ke saya juga. Haleluya. Ya, yang terakhir bercanda, tapi saya juga nggak main-main, saudara. Oh, benar, saudara. Kalau mau double berkat. Tapi kalau dana Anda pas-pasan, berkatilah sedekah itu. Lebih penting, saudara. Nah, terakhir saya lupa tadi. Saya selalu ingatkan, sedekah yang paling penting adalah untuk orang tuamu. Ini paling terakhir tapi paling penting. Sedekah yang paling penting buat orang tuamu, nggak usah sok-sokan ngasih Damaris puluhan juta. Kalau orang tuamu ya, maaf ya, berak di celana aja nggak ada yang ngurusin, saudara. Lebih baik Anda bayar seorang perawat buat rawat orang tuamu. Itu sedekah, saudara. Itulah kebenaran. Tuhan Yesus sudah ngajarin. Anda harus pelihara orang tuamu, bukan dikasih ke rumah Tuhan. Bukan dikasih buat yang macam-macam. Orang tuamu itu diurus, saudara. Itu sedekah yang paling mulia. Orang tuamu dirawat, ya. Suatu ketika kakak saya putus asa ya, karena mami saya kan itu tadi bandel ya. Makan ini, wow, saya putus asa nih mami ini makanya jor-joran, takutnya di rumah dia nanti maminya. Saya bilang, mami lagi kayak gitu, umurnya sudah di atas 70. Kapan saja bisa tiba-tiba meninggal. Saya ingatkan, oh iya ya, dia langsung sadar, saudara. Bener, saya baru ngomong begitu 2 bulan kemudian mami meninggal ya. Untung kakak saya bertobat ya, langsung ngurusin kakaknya. Dia inginnya namanya orang, dia orang tua, saya lupa bahwa mami itu sudah di atas 70. Kalau udah di atas 70 itu, apalagi mami hidupnya lagi mudanya susah. Dia pengen makan enak, saya bilang, umurnya mau berapa lagi, bertumbuh 70 kasih makan enak. Iya, tapi nanti begini sakitnya, ya sakitnya ke dokter. Oke, sering cek dokter aja, makan yang enak sudah. Ada, bukan uang yang nggak ada. Ini ada, kasih seneng. Pengen jalan-jalan kemana, kalau perlu jalan-jalan kemana, Pak. Nggak pengennya mau makan ini, makan itu, dibelikan sayur asem yang enak di ayam goreng apa itu, ya remaja apa-apa itu. Saya bikin sayur asem, bilang yang nggak doyan, nggak taunya malam-malam dimakan sendirian satu panci.
Nah itu namanya orang tua. Nah itu begitu ya. Tapi kakak saya tuh sampai, wah pokoknya kita bertiga mah puas ngerawat mami ya. Itu sedekah loh saudara. Ya sampai saya bilang, kalau memang capek, oke jangan dibawa ke rumah jompo ya. Anda jangan bawa orang tuamu ke rumah jompo kecuali terpaksa banget ya ribut. Tapi ya rawat di rumah. Berkat loh saudara. Rawat orang tua itu sampai mati. Berkat. Kalau perlu urunan daripada biaya ke rumah jompo, urunan bawa babysitter, suster buat ngerawat dia. Kalau perlu urunan saudara. Tapi di rumah anak mami itu ya, orang tua itu seneng orang lihat cucunya lari-lari itu loh saudara. Dia seneng, dia puas, dia bahagia. Lihat kamu bahagia. Uh, ya dia seneng bisa berdoa buat kamu di situ. Sedekah yang paling luar biasa itu buat orang tuamu saudara. Itu ajaran Tuhan Yesus ya. Nah, ayat terakhir ya, saya bukan ya, ayat terakhir ya. Ingat ya, mulai ayat 4 ini ya. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ya, Tuhan marah ya. Banyak orang-orang pendeta-pendeta ngajari yang penting perpuluhan. Salah, saudara. Itu pendeta ngawur ngajari kamu masuk neraka, saudara. Yang paling penting kamu rawat orang tuamu. Ya, jangan Anda sok-sokan ngasih ke rumah Tuhan biar di alam sama pendetamu. Enggak urusan pendetamu, saudara. Orang tuamu dulu yang paling penting, saudara. Hati-hati ya. Hati-hati kamu masuk neraka. Anda tidak merawat orang tuamu, masuk neraka kamu, saudara. Enggak main-main ya. Jangan main-main ya, ini firman Tuhan tuh. Dihukum ya. Enggak main-main, Anda harus rawat orang tuamu ya. Kalau orang tuamu udah enggak ada ya gimana lagi, tapi masih ada harus dirawat. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya.